Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, pada materi kali ini saya akan menyampaikan refleksi dwi mingguan dari modul 1.4 Budaya Positif. Model refleksi dwi mingguan ini menggunakan model 4P yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Tahap 1 yang terdiri atas peristiwa. Tahap 2 perasaan. Tahap 3 pembelajaran dan tahap 4 penerapan. Pada tahap 1 peristiwa, kita akan menyampaikan kegiatan yang dilakukan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kegiatan ini dimulai dari diri dengan mengamati berbagai sistem di sekolah dalam menciptakan lingkungan positif sesuai filosofis Ki Hajar Dewantoro. Kemudian kita mengeksplorasi konsep yang antara lain terdiri dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kegiatan ini selanjutnya adalah kegiatan ruang kolaborasi, di mana kita akan menganalisis kasus-kasus yang tersedia, kemudian mendiskusikan, mempresentasikan hasil analisisnya secara sinkronus melalui Google Meet dan kelompok lain akan menanggapi. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual, kita melakukan praktek segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, kita berdiskusi bersama instruktur untuk mendalami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pada koneksi antar materi, kita membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi yang sebelumnya, yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian dalam aksi nyata, terjadi perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah. Perasaan saya adalah betapa pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Kita juga menyadari peran seorang pemimpin pembelajaran dalam sebuah institusi berguna menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercapai budaya positif yang berpihak pada murid. Setiap warga sekolah, baik guru, tenaga pendidikan, dan yang lainnya, memiliki standar kompetensi minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta mengupayakan mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tahap yang ketiga adalah pembelajaran. Pada tahap pembelajaran ini, penerapan pembelajaran sebagai seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran adalah 1. Mampu menuntun murid memahami kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Mampu menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi peran dan sekolah dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah penerapan. Pada tahap ini,
Penerapan yang saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif adalah 1. Memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep-konsep inti tersebut dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. 3. Menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid dengan 5 posisi kontrol. 4. Membuat koneksi antar materi, menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan tabel rancangan tindakan aksi nyata. Terima kasih. Begitulah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia.